Nama saya Lewatnya nih. Nama saya Hello guys, welcome back to my world. Ya, ini adalah video terakhir di tahun 2015. Video terakhir juga di bulan Desember. Jadi di kesempatan kali ini kami akan berbagi cerita apa yang kami alami di tahun 2015. Entah itu menyenangkan, entah itu pengalaman pahit atau galau, apapun. Oke lah. Dan video kali ini saya tidak sendiri. Seperti yang kalian lihat di sisi kiri ada siapa? Sigit Prasetya Utama EKNDIT. Sigit Prasetya Utama. Di sisi kanan ada siapa? Dwi Parawiyanto. Dwi Parawiyanto. Wiyanto. Nintendo Wiyanto. Iya. Oke, jadi saya akan memulai pertama ya. Tahun 2015 ini adalah tahun di mana saya harusnya wisuda. Belum. Tahun di mana seharusnya saya sudah wisuda. Oh iya, sebenarnya kami bertiga ini seharusnya lulus tahun 2015. Seharusnya. Tapi kenyataannya Ya, kenyataan berbeda dengan realita ya. ekspektasi tidak sesuai dengan Oh iya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Bahasa loh, Dot. Seharusnya kami lulus karena skripsinya belum selesai. Kalau saya sendiri sih, alasan kenapa skripsi belum selesai, males. Kalau masih kita apa ya? Kalau saya alasan skripsi belum selesai sama, males dan juga nggak enak. Jangan ditiru. Tapi terpaksa karena istilahnya wis teles kadung teles terus baru cemplung bisa. Sudah basah nyemplung pisang. Sebenarnya dia nggak minat kuliah. Bukannya nggak minat. Gimana? Saya itu sebenarnya itu ambil kuliah di bidang yang tidak sesuai dengan minat dan bakat saya menurut saya. Salah jurusan berarti. Tapi ketahuannya itu udah terlambat, jadi tinggal dikit lagi harus diselesaikan. Ya begitulah. Menyesal nggak? Ya ada menyesalnya enggak. Tapi kalau menyesal ya percuma, nggak ada titik baiknya. Daripada menyesal ya, tapi ada sisi baiknya. Apa? Baiknya pertama, saya bisa mempelajari bidang yang di luar bakat dan minat saya. Jadi saya merasa mempelajari banyak bidang yang mungkin bisa saya kuasai. Oke. Jadi buat teman-teman ya, seandainya salah jurusan juga dan sudah mencapai semester akhir, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Enak. Jangan pernah berpikir untuk menyerah. Dan selesaikan aja lah. Yang penting dapat gelar nanti. Nah, kalau Mas Farah ini gimana? Kalau saya itu maunya dulu itu Mas, keteteran karena saya kesulitan nyari sumbernya. Solusinya saya kesulitan, jadi saya kan ada Google, ada internet. Mas Farah itu kebanyakan matalan. Mungkin. Cuma intinya saya itu dulu kesulitan nyari source-nya dan akhirnya males. Oh gitu ya. Jadi pada intinya males. Intinya semuanya males ya, tapi Mas Farah ini agak berliku-liku dikit gitu ya. Dia menyalahkan sumber. Dan di tahun 2015 ini saya sebagai mahasiswa, kami pun sebagai mahasiswa merasa sakit hati ya. Sakit hati karena bulan September lalu itu ada isu kampus abal-abal, yaitu di mana mahasiswanya kuliah 1 tahun jadi sarjana.
Boom, anjing. Jadi kemarin itu saya sudah bikin vlog ya, judulnya Pendidikan Abal-abal. Silahkan ditonton sendiri. Saya berpendapat di situ tentang pendidikan di Indonesia ini seperti apa. Ya itulah. Kalau Mas Sigit ini gimana pendapatmu tentang kampus abal-abal? Kalau pendapat saya tentang videonya Mas Dery itu volumenya kurang jelas. Kurang jelas. Malah nyacakin. Kalau soal kampusnya. Kalau tentang pendidikan abal-abal itu ya menurut saya ya memang Indonesia itu masih negara berkembang, maksudnya tingkat budayanya itu masih seperti itu, kenyataannya masih seperti itu. Kalau menurut saya tuh sebagian orang yang ini punya pemikiran yang misalkan langsung dapat ijazah untuk kerja kan? Iya. Saya setengahnya ini sependapat dengan orang itu. Kenapa? Karena menurut saya ilmu itu bisa dicari bukan hanya di pendidikan. Tapi ya nggak bener ya, nek misalkan istilahnya curang, ngecit. Kayak gimana? Kan dulu itu saya pernah berpikir seperti itu, saya bisa mempelajari semuanya tidak di kuliah, tidak di perkuliahan, istilahnya tidak secara formal. Saya merasa bisa mempelajari semua hal, merasa seperti itu dulu. Tapi saya sekarang sadar setelah saya kuliah salah jurusan, saya itu baru sadar. Oke. Ya istilahnya kalau misalkan apa yang didapatkan dengan cara yang tidak jujur ya pasti hasilnya Boom, nggak ada yang instan ya. Kalau mau sadarnya ya kuliah 4 tahun lah, men. Kadang kita mahasiswa loh, 4 tahun sudah nih nambah lagi, setengah tahun lagi, mudah-mudahan bisa lulus. Nah, kalau Farah ini gimana pendapatmu tentang pendidikan ini? Ya, kalau kampus abal-abal yang kemarin booming. Menurut saya itu kan cara instan mereka untuk memperoleh ijazah. Nah, jadi menurut saya pendidikan di Indonesia itu mungkin bisa sejak SMA itu sudah diturunkan. Jadi kan gini, Mas Kiri, Mas kan Mas Pras ada suka di seni atau di desain grafis. Kalau saya kan lebih pada di pengusaha. Jadi ya lanjut. Jadi itu sejak SMA itu sudah ada penjurusan. Jadi itu fokus sama satu bidang itu. Kan sekarang itu masih global. Pelajaran itu masih global. Ada matematika, Ya, IPA dan semuanya nggak semuanya nyantol di otak gitu ya. Tapi Ya, sekarang pasti. sekarang ini loh, ada sekolah kejuruan. Saya itu SMK kejuruan. Kan udah ada. Iya, Tapi memang ini kadang-kadang kita itu di umur yang di bawah umur 20 tahunan itu masih galau dengan istilahnya apa yang kita inginkan sama apa yang kita kuasai. Jadi kadang-kadang kita menginginkan yang tidak kita kuasai kan, merasa bisa menguasai padahal tidak sempat itu kan di umur-umur yang sebelum kuliah kan masih galau. Itu tahap mencari jati diri ya. Istilahnya dalam konseling itu. Terus gimana? Ya emang bener nih SMA kudu langsung secepatnya diarahkan di jalur yang tepat, tidak gitu. Ya intinya gitu. Kalau sudah ada greget di hati, nah, kita kan bisa memilih jurusan apa yang kita kuasai, jurusan apa yang kita senangi, yang kita inginkan. Cuma di sini kan peran orang tua juga penting. Soalnya kan kalau SMA itu, Pak saya kemana ya? Kan orang tuanya harus berperan.
Jadi kalau sudah berperan, sudah anaknya sudah diarahkan gini-gini, nah anaknya itu jalannya lurus. Nah kalau sudah lurus, anak itu kan sudah tahu akan kemana. Jadi dia itu semata-mata nggak mencari ijazah saja. Pengalamannya sudah matang. Nah pas terjun di dunia kerja, kemampuannya bisa diandalkan. Sip, doas. Itulah sekolah itu bukan ijazah sebenarnya ya, skill. Kita malah nyari. sudah malah sudah sakit banget. Ya, itulah semuanya kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2015. Sebenarnya itu ada banyak sekali kejadian di tahun 2015 yang nggak bisa kita bahas semua di sini. Nanti waktunya butuh 1 tahun kalau dibahas semua ya. Oke lah, jadi ini masuk sesi apa nih? Curhat. Ya, jadi harapan saya tahun depan, tahun 2016 menjadi tahun yang indah lah, karena saya akan wisuda tahun itu bulan April. Amin. Menjadi tahun yang indah, menjadi sebuah harapan baru. Ya, itu harapan saya. Kalau Mas Farah? Saya juga sama aja dengan Mas Benny. Saya juga ingin lulus tahun depan, kerja, lalu nikah. Menempuh hidup yang baru. Mainstream sekali jalan hidup aja, tapi gak apa. Nyok, pikir. Aku gak iso kita. Harapan saya di tahun depan sama seperti teman-teman yang lainnya, skripsi selesai, bisa kerja di ini, bisa mapan, bisa banggain orang tua, bisa berguna bagi bangsa dan negara. Pokoknya yang lebih baik lah, bisa berubah yang lebih baik. Tapi tahun ini ya lumayan menyenangkan ya. Iya. Ya, saya tahun ini dapat pacar baru. Oke. Nah itu salah satunya. Dan semoga tahun depan saya dapat pacar dua. Enggak. Pacarnya sih Ge, putuskan sekarang. Semoga tahun depan lebih menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan yang paling penting bisa lulus April. Amin. Jadi itulah teman-teman, semoga tahun depan menjadi lebih baik dari tahun ini. Saya Benny, saya Sigit Ibarat mengucapkan selamat tahun baru 2016.